Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam waladzi amarona bi iqamatis sa'iri dinil islam wa ita'iz zakati wasyam wa ghairihi min arkanil islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para alim ulama, para asatizah, para ustadzah yang saya muliakan, kata Allah kepada Nabi Musa, inna ummahatil khotoya salasun. Pangkal kesalahan manusia itu ada 3. 1 al-kibru, sombong. 2 al-hirsu, serakah. Yang ketiga al-hasad, dengki. Nih, jadi biang keroknya ujung-ujungan sampai sekarang jadi kusut. Mulanya mah sombong, serakah, dengki. Sombong dari mana? Dari setan. Suruh sujud pada Adam, ya kagak mau. Abawas takbaro wa kana minal kafirin. Dia membangkang, takabur. Masa gue dibikin dari api, Adam dibikin dari tanah, gue kudu sujud sama dia. Duh, gue mah dibikin duluan lagi. Kata iblis. Akhirnya dapat kabar bahwa Allah udah menciptakan Nabi Adam dari tanah tapi belum hidup. Kalau digeletakin, emang iblis dasarnya sombong. Dia lihat benar, dia ludahin tuh. Kayak patung nih, kayak patung lagi rebahan diludahin, kena di perutnya nempel. Ludah iblis lama-lama lengket. Apaan sih nih? Dicukil. Itu dicukil mental. Ludah iblis. Itu bekasnya jadi puser. Itu bekas ludah iblis. Pentalannya nih ludah iblis yang udah mental, udah beku mental, jadi anjing. Dijadiin anjing, makanya anjing sama manusia mah lulut. Cuman anjing jangan dimakan, sebab ngapa? Dia diciptakan dari ludahnya iblis, gitu. Sombong. 2 serakah, dari siapa? Warisan dari siapa? Dari engkong kita, Nabi Adam. Di sorga udah enak banget berdua, laki sama bini. Makan, minum, udah jangan sungkan-sungkan, apa aja cuman 1, jangan kau dekati tuh pohon. Itu makanan yang halal, macam-macam ada, yang dilarang cuman 1. Dimakan karena dibujuk sama setan. Benar setan udah keluar dari sorga, begitu dia nggak mau sujud dia dikeluarin. Cuman di luar gerutu aja. Brengsek. Gue yang diajikan duluan, gue dari api, dia dari tanah, malah dia mah enak dibikinin bini lagi di dalam. Kalau gue mah di luar, masuk kagak boleh. Nah, ular sanca, apa ular kobra, pokoknya ular itu binatang sorga itu Pak. Makanya ular apapun ularnya kulitnya bagus. Lukisannya itu lagi ular bedudak. Ya kan memang bahasanya di sorga. Dia mah keluar masuk ke sorga. Begitu dia keluar, kata iblis, ulah tolongin gue dong, gue pengen masuk lagi ke dalam. Masa gue yang dibikin duluan, gue yang menghuni sorga duluan, gue mau ujung-ujungnya keluar, ngapa Adam jadi di dalam. Gue kagak nerima ini, gue pengen masuk lagi, cuman gue gak bisa, tolongin gue. Kata ulah, gimana nolonginnya, lu gede kayak begitu, gue kecil begini. Kata iblis, gue mah bisa ngecilin diri sesuai kebutuhan. Karena gue kecilin diri gue, lu masukin ke mulut lu masuk ke sorga, sampai dalam sorga lu lepein, gitu. Masuk mangap tuh ulah, masuk iblis tek, masuk ulah. Makanya ulah yang sekarang bahaya itu mulutnya. Sebab di situ pernah nongkrong iblis, ulah Pak. Sekarang
Sebab ulang nggak dikasih kaki. Nyatok bener. Lah ulah dikasih kaki nih. Tahun lalu bedudak dikasih kaki, jangan. Nyatok. Godain. Akhirnya Adam makan buah huldi. Yang ngasih nama huldi bukan Allah, bukan malaikat. Yang ngasih nama huldi itu iblis. Artinya huldi keabadian. Adam, lu kalau pengen selamanya ada di dalam surga, lu makan tuh buah. Itu. Bujuk rayu dimakan tuh buah, akhirnya Nabi Adam keluar dari surga. Bayangin, Nabi di dalam surga. Dosanya satu. Keluar dari surga. Lah kita bukan Nabi. Bukan Nabi kan? Di luar surga. Dosanya banyak. Masuk apa kagak? Ini yang lagi kita pikirin mah ini kan. Yang di dalam aja juga dosanya atuh keluar. Bagaimana kita yang di luar dosanya banyak. Keluar tuh. Itu jadi serakah dari bapak kita. Dengki dari mana? Warisan dari anak Nabi Adam, Kabil. Yang berebut istri. Masih ingat ceritanya? Kabil lahir kembar. Kembarannya sama namanya Iklimah. Adiknya laki Habil, kembarannya perempuan Labuda. Gitu. Begitu gede-gede pengen kawin lah Nabi Adam bingung gue bebasan sama siapa. Haji Samsudin belum ada. Lah bebasan emang belum, siapa yang emang dia doang baru di muka bumi. Akhirnya turun petunjuk, kawin silang aja. Laki pertama kawinin sama kembaran perempuan yang kedua. Dalam hal ini Kabil harus dapat Labuda, jelek. Kenapa jelek? Emang dia mengidamnya udah di bumi. Sebab kalau Iklimah sama Habil sama ini mah emang ngidamnya di sorga. Makanya Kabil sama Iklimah mah cantik. Kabil sama Labuda mah cantik. Kabil kembarannya Labuda. Kabilnya ganteng, Labuda Iklimah kurang begitu cantik karena memang udah produk dunia. Kembarannya Habil. Kabil harus kawin dengan Iklimah, Labuda dengan si Kabil kagak nerima. Lah kembaran gue yang cakep jadi buat lu. Kembaran lu yang jelek jadi buat gua. Kan nerima. Ribut, bunuh, pembunuhan pertama di muka bumi. Tuh. Itulah pangkal kesalahan manusia mulanya 3. Sombong, takabur, 2, serakah, 3, dengki. Gitu. Nabi berpesan, ahbis salasan bisalasin. Berantas 3 perkara ini dengan 3 perkara yang lainnya. Sombong, matiin dengan cara tawadhu. Rendah hati. Serakah, harus buru-buru dibunuh dengan sifat kona'ah. Ada orang kalau serakah buru-buru lah tanamkan perasaan kona'ah atau kona'ah. Merasa cukup apa adanya, alhamdulillah. Saya mah biarin, saya mah nggak punya sawah. Yang penting saya punya padi. Nggak punya padi juga nggak apa-apa. Saya mah yang penting punya beras. Nggak punya beras nggak apa-apa. Yang penting punya nasi. Nggak punya nasi juga nggak apa-apa. Yang penting kagak lapar. Orang perlu nasi kan kalau udah lapar. Kalau lagi kenyang mah bujukin makan. Tuh orang kalau kona'ah begitu. Jadi itu. Dan yang ketiga, dengki dengan nasihat. Di mana nasihat itu? Di majelis taklim nasihat ada 2. 1 bunyi, yang kedua diem. Nasihat yang bunyi 2, Quran dan hadis. Nasihat yang diem, kematian. Kafabil mauti mau izo. Cukup sebuah kematian jadi nasihat buat kamu. Tuh Nabi nyuruh yang rasanya udah sombong. Orang kaya sombong jelek. Ya kan? Apalagi orang miskin. Udah miskin, sombong, yang ngomong mentunya, gue tekuk telunjuk lu. Orang udah miskin pakai belagu. Orang kaya raya aja sombong, orang agak demen. Apalagi orang miskin.
Kalau ini kagak dibunuh, 3, sombong, takabur, serakah, dan dengki kagak dibunuh, maka dia beranak. Anaknya 6. Nih harus kita lihat nih, identifikasi. Anak yang pertama ashabu, senang perut, kenyang. Gak boleh lapar dikit. Bahkan habis makan. Pergi kondangan. Belum lapar. Makan, tuh gemar perut kenyang. 2, hubun naum, doyan tidur. Ini penyakit manusia. Salahan manusia. Emang udah deket banget asal udah doyan makan juga. Doyan tidur. Gitu. Yang ketiga, hubur rohah, senang, santai. 3. Keempat, hubul amwal, cinta, harta. Masya Allah, kalau udah katanya. Ini kira-kira, kalau hubul amwal, cinta, harta, anak siapa nih? Enggak. Dari anaknya kan tadi, pokoknya kan 3. Sombong, serakah, dengki. Kalau kira orang cinta harta, anak siapa? Anak serakah. Ya kan? Anak serakah. Gaji tinggi. Jabatan tinggi. Pangkat tinggi. Gaji besar. Tunjangan besar. Masih korupsi. Padahal udah pada baca tiap hari. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya kita coba. Alhamdulillah, segala puji. Kok pakai segala? Kalau di segala berarti lebih dari 1 kan. Kalau orang ngomong, ya ilah segala itu lu bawa. Berarti bukan itu doang. Ada lagi yang dibawa. Puji-pujian pun disebut segala puji. Karena pujian ada 4. Nih kalau kita, ini Fatihah dulu nih ayat kedua. Alhamdulillah segala puji. Kok pakai segala emang ada berapa bang? 4. 1. Qodimun li qodimin, yang terdahulu memuji kepada yang terdahulu. Dalam hal ini Allah memuji kepada Allah. Limanil mulkul yaum, kata Allah begitu, bumi udah rata, ditiup trompet udah hancur rata. Mana itu anak raja, mana itu anak pejabat, mana pada orang-orang kaya. Buat siapa kerajaan hari ini? Kata Allah. Allahul wahidul qahar. Yang jawab Allah sendiri. Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Lah Allah lagi muji dirinya sendiri. Ini pujiannya disebut qodimun li qodimin. Kedua, qodimun li hadisin. Yang terdahulu memuji kepada yang baru. Artinya Allah memuji kepada makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ini pujian Allah kepada makhluk. Yang ketiga, hadisun liqodimin. Yang baru makhluk memuji kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tadi kayak tadi tuh. Cuman saya koreksi dikit nih ya. Ya ini mah jangan sampai jangan kesel sama saya. Ya kesel juga nggak apa-apa. Yang namanya emang mau ijo hasanah mah kayak jamu sih. Orang tuh yang seperti bilang mau izatul hasanah, nasihat yang baik, emang kayak jamu. Penceramah itu kayak orang dagang jamu. Ada orang yang doyan banget sama jamu karena tahu manfaatnya. Ada orang yang kagak doyan sama jamu karena pahit. Kan gitu. Orang yang bijak mendengarin mau ijo hasanah akan merenung. Dia ambil baiknya, dibuang jeleknya. Orang yang kagak bijak mendengarin ceramah tersinggung. Gue itu yang lagi maksud. Emang kadang-kadang Ustaz menggunanya kerjaan emang tukang jelek-jelek, tukang menjelekan orang mulu. Tuh kalau orang kagak biasa mah begitu dengerin ceramah, sama dengan orang minum jamu. Emang susah meyakinkan laler. 1000 kali kita bilangin laler. Laler, kembang bunga itu lebih indah daripada sampah, baunya harum. Nah, kalau sampah kan baunya busuk. Emang dasarnya laler. 1000 kali kita bilangin kembang bunga lebih indah, lebih harum dari sampah. Ya tetap aja laler mah. Ya ceramah juga begitu. Berulang kali ya emang dasarnya kali-kali emang udah ya laler.
Alam. Dan yang keempat, hadisun li hadisin. Manusia memuji kepada manusia. Pok, ya Allah, untung banget Pok merajin banget ya Pok ya. Nah, romannya jadi bener banget Pok itu. Wah, lah gue memang dari dulu begini. Itu pujian manusia kepada manusia. Untung ada abang bang. Kayaknya kedengaran pujian. Nah, keempat pujian ini kita sepakat lillahi, milik Allah. Kagak berhak kita mendapat pujian. Hati-hati kalau dipuji orang. Banyak orang jatuhin kita dengan pujian. Banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Jadi kalau kita diteprokin sama orang disurakin, jangan girang. Nyamuk banyak yang mati gara-gara tepuk tangan. Orang pun banyak menjatuhin kita dengan pujian. Jangan marah. Apa jangan bangga kalau dipuji. Alhamdulillahi. Rabbil, Tuhan. Alamin, semesta alam. Alam itu apa? Ini kan udah hafal kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang disebut alam apa? Ya biar bisa ngomong kita. Eta jejene den lu mah pertanyaan lu begitu sih gue jadi repot jawabnya. Emang kudu bisa jawab. Sebelum ditanya di sono, alam itu apa? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah namanya alam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Gitu. Alam itu banyak. Saya bagi menjadi 4. Ini kalau kita ngaji tafsir emang begini lama-lama. Alam itu kita bagi 4. 1. Wujuduhu ba'dal adam. Adanya sesudah tidak ada. Pikirin pakai otak. Adanya sesudah tidak ada. Apaan? Ini masjid. Sekarang ada. Ada kan ini Masjid Nurul Amin? Ada. Tahun 70 ada belum? Belum. Adanya sesudah tidak. Ini alam. Yang kedua, ada muhu ba'dal wujud, dibalik. Tidak adanya sesudah ada. Tidak adanya sesudah ada. Apaan? Kira-kira apaan? Sekarang kagak ada, tapi dulunya ada. Ya nenek kita kali. Ya nenek kita. Ada nggak sekarang? Kagak ada. Dulu ada. Itu alam. Yang ketiga, alimallahu annahu sayujad. Allah tahu itu bakal ada. Si A yang belum kawin, Allah udah tahu lu bakal jodoh lu si Anu, anaknya sekian. Allah udah tahu. Alimallahu annahu sayujad. Allah tahu itu bakal ada. Dan yang keempat, alimallahu annahu lam yujad. Yang keempat, Allah tahu itu tidak bakal terjadi. Bapak mah lagi bangga banget tanam pohon durian montong depan rumah, tumbuh gede banget, lagi ngagul aja. Pohon durian gue lagi berkembang. Ntar kalau dia buah sampai tua sampai matang, lu gue pada undang ke rumah gue makan durian montong. Durian gandul ini mah bukan durian yang dari mana-mana. Bapak lagi ngomong gitu. Allah mah tahu. Ntar kira-kira segini-gini gue diputar angin. Habis rontok semua. Tuh Allah mah tahu. Bapak udah boleh ngerancang begini. Nah, tapi Allah tahu itu nggak bakal terjadi. Itulah alam 4. Gitu. Jadi alhamdulillahi robbil. Segala puji 4. Lillahi Allah. Lillahi isim ma'rifat. Isim nakirahnya ilahun. Ilahun artinya Tuhan. Sama dengan Robbun. Kan gitu. Dalam bahasa Nahu, ilahun nakirah dikasih alif lam. Jadi Allah. Artinya Tuhan itu. Tuhan yang mana? Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau belajar bahasa Inggris ini kita kenal dengan istilah definite article. Bahasa Inggris.
Ditulisnya TH sama E. Debuk. Wah. Sekarang saya ngomong begini. Kemarin saya ke pasar membeli buku. Itu buku kalimatnya kalimat umum, nakirah. Terus saya ngomong lagi, buku itu warnanya merah. Saya tanya, buku yang mana? Dengerin lah. Kemarin saya ke pasar membeli buku. Buku itu warnanya merah. Buku yang mana? Yang saya beli kemarin. Begitu. Jadi kalau Allah, kalau ilahi Tuhan, kalau Allah Tuhan itu. Makanya orang Islam ngomongnya jangan Tuhan, Allah. Lebih baik ngomong Allah daripada ngomong Tuhan. Lebih baik ngomong sholat daripada bayang. Begitu biar kita ketahuan. Hubul mahmadah. Cinta dipuji. Wah, demen banget dah. Baru kayak gini rajinnya RT kagak ngomong apa, RW kagak ngomong apa, apalagi lurah. Besok bakal gue bikin kuliah subuh. Lurah kagak datang, kagak ada apa. Besok kalau kuliah subuh mik gue umpetin. Tuh. Kenapa? Orang kerjanya ngarepin pujian, padahal pujian bukan milik dia, pujian milik Allah. Kalau dipuji buru-buru, bang, untung ada abang, bang, masalah masjid jadi rapi, bang. Segala puji hanya milik Allah. Buru-buru pulangin, itu bukan punya gua. Gitu. Dan yang keenamnya penyakitnya hubur riyasah, senang jabatan. Nih. Pertama 3, sombong, serakah, dengki, beranak. Anaknya 6. Ya. 1, gemar perut kenyang. 2, doyan tidur. 3, doyan santai. 4, cinta harta. 5, cinta dipuji. 6, cinta jabatan. Kalau kita mau identifikasi sekarang ini anaknya, tadi biangnya sama anaknya udah 9. Sekarang karena kagak dibunuh sih pongkolnya udah beranak lagi. Anak udah banyak banget udah. Ayo, coba dah Bapak liatin. Hobi jabatan. Senang sama jabatan. Kesalahannya anaknya ujung-ujungnya apa? Janji palsu, gak ada masalah. Bansos, kita bagaimana kita atur udah. Emang ini dasarnya apa? Manusia. Makanya dengan adanya majelis taklim seperti gini, kita lagi mencari-cari nasihat. Buat apa? Buat bekal. Bekal kemana? Pulang. Orang bicara pulang identik dengan gembira kan? Pulang haji, kira nggak? Pulang umroh, 9 hari, pulang resep banget. Bakal ketemu sanak famili, anak cucu. Pulang haji, apalagi haji 40 hari, kangen. Besok kata ketua rombongan, besok kita pulang, tolong jangan ada yang ketinggalan. Wah, oleh-oleh udah kita beli, bakal mau pulang nih, bakal si A, si B, ponakan cucu, gue mau beli ini. Pulang kampung, gembira nggak? Gembira nggak? Lo gembira pak, tiket bus kagak dapet, tiket kereta juga kagak dapet, mio dipakein balok, panjangin belakangnya, sadelnya buat bawa rangsel. Emang saking gembira. Padahal kalau kita ngebayangin, masya Allah macetnya gue berjam-jam jalan tol. Pak Dek, masya Allah saya ngeliat saya nonton di TV, saya ngeliat saya khawatir banget, prihatin banget. Emang seninya di situ Ustadz, begitu kata dia. Seninya di situ. Yang lebih gembira lagi pulang dari mana? Pulang dari penjara kali ya. Bebas, tanpa syarat. Girang agak? Girang. Tolong dicatat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah. Saya tanya, orang yang pulangnya gembira itu yang mana? Ayo dah. Yang mana yang pulangnya gembira? Yang ongkosnya cukup. Bekalnya cukup. Lah kalau bensin
Pas-pasan tengah tol aja kok kita lagi puyeng. Ini nyampe apa kagak ini? Ke pom. Tuh, begitupun kita berpulang ke rahmatullah. Bekal biar banyak. Di kuburan berapa puluh tahun, di padang mahsyar berapa puluh tahun, belum lagi ntar di mizan. Bekal biar banyak. Wa uzizza di kamilan fa inna safaru ba'id. Ambil bekal biar banyak karena sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Kemana pulangnya? Ke rahmatullah. Itu mah bisa-bisanya nyiarin aja. Yang pulang ke rahmatullah yang mana? Saya tanya. Telah berpulang ke rahmatullah. Yang pulangnya ke rahmatullah yang mana? Yang bekalnya cukup, ibadahnya cukup, pulangnya ke rahmatullah. Lagi ini kagak sembahyang, kagak puasa, kagak. Artinya ongkosnya kurang. Ini mah jangan-jangan nyangkut di pohon gandaria jadi genderuwo. Nyangkut di pohon bambu jadi kuntilanak. La ilaha illallah, pulang ke rahmatullah emang deket. Pakai ngatnya pulangnya ke rahmatullah. Emang kadang-kadang ngomongnya pada sotoy. Kelas 6 SD ujian, kalau lulus naik SMP atau sanawiyah. Ya kan gitu. Belajarnya rajin, diuji. Nah kita juga hidup begitu. Ibadah kita rajin. Kasih ujian sama Allah. Kalau kita sabar naik derajat kita. Lah ini sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Jadi bukan ujian ini mah bang. Jangan-jangan kutukan. Ya kan? Enak banget ngomong gue lagi diuji sama lo. Kalau pangkatnya diuji mah masih enak. Asal kita sabar lulus. Kalau udah dikutuk yang kita ngeri. DP, tahu DP? Kalau kita ngambil barang kan ada DP-nya tuh. DP besar cicilan kecil. DP kecil cicilan. Nah, dia kena musibahnya besar apa kagak? Besar ya. Mungkin nanti di sana seksanya ringan. Ini mah ujiannya dia mah ringan roman saya. Nanti di sana berat lah begitu aja udah. Kalau kita mah ini orang beriman, sakit. Ini ujian, pangkatnya cuma satu. Sabar. Insya Allah derajat kita naik. Nah gitu ngomong enak banget. Pulang ke rahmatullah dengan tenang. Lu kagak lihat. Setelah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Lu emang kayak kebo mau dipotong bagaimana tenang? Ya, itu mah kali bahasa buat ngenakin keluarga kali ya. Iya, makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun udah mati tadi. Kasar amat bahasanya. Udah mati tadi. Telah berpulang ke rahmatullah. Begitu ngomongnya, enak-enakin keluarga. Nah, kita mah jangan terpelintir dengan bahasa-bahasa seperti itu. Yang penting supaya kita pulang nyampe ke rahmatullah, bawa bekal biar banyak. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Siapa yang nyanyi ya? Habit ya? Habit aja masih ada waktu, masih ada waktu cari bekal. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan? Sampai kapan kita masih bisa ibadah? Ketemu lagi nggak kita Ramadan tahun 2025? Kita nggak ada yang tahu. Mumpung masih ada ke sini. Mau orang mana kayak kita? Jangan merasa saya mengontrak di sini. Ustaz Samsudin juga ngontrak. Kalau kontrakan udah habis mah pulang kita. Haji Jenudin, saya mah digandul pendatang. Saya juga pendatang. Semuanya pendatang. Pak Haji Bismar pendatang. Bakal suatu saat kita pulang ke asal dari mana kita datang. Ayo cari bekal mau orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang mana kek.
Lagi orang Betawi, jangan rasa ngontrak. Di sini ngontrak 5 tahun. Gua kagak ngaji, gua nggak ikut ke masjid juga, gua namanya ngontrak. 5 tahun gua pindah lagi ke kampung anu, 5 tahun lagi ajal datang menjemput ya kagak inget. Ya kan? Ayo, mumpung kita masih diberi waktu, kata Ebit. Iya, kata Ebit. Ya apa boleh buat, nggak diduga ini. Udah minggu terakhir, H-3 masih ada aja ceramah subuh. Ya nggak apa-apa, emang saya mah demi silaturahim saya, terpeliharanya silaturahim saya sama jamaah di sini. Ya siapa tahu, ya kita sama-sama berharap kita ketemu kayak gini nih emang penting. Apalagi kita yang udah pada pensiun seumur saya. Iya, jangan diem aja di rumah. Walaupun kagak punya kerjaan, emang udah kagak punya duit, nggak punya rokok, nggak punya kopi, di rumah aja. Ya, kalau bisa mati nggak ketahuan kita. Keluar ke rumah temen, silaturahim, sekaligus numpang ngopi, ngobrol, otak jembar. Penyakit yang disebabkan oleh makanan sedikit sekali prosentasenya. Bener-bener ini kata ahli kesehatan, saya bukan dokter. Katanya makan daging kambing kolesterol. Kambing kagak mengandung kolesterol, kambing mengandung anaknya. Ya kan? Iya, banyakan makan daging katanya darah tinggi. Itu mah kecil banget. Yang lebih banyak mah ditentukan oleh cara berpikir kita. Ngelihat orang senang, nguret-nguret. Iri, dengki, silaturahim, jarang semua. Lah kita sadar, waktu berlalu begitu lembut membuat kita terlena dengan kesibukan kita. Pengennya tiap pagi jam 9 saya sholat duha, walaupun 2 rakaat. Belum sampai sholat duha, tahu-tahu azan johor berkumandang. Pengennya setiap malam nambah hafalan ayat Al-Quran walaupun 1 ayat. Pengennya setiap malam tahajud sama witir walaupun cuma 3 rakaat. Pengennya cuman sampai di pengen. Dikerjain kagak. Masya Allah, tiba-tiba umur kita masuk angka 40. Rasanya gue masih muda. Naik lagi tuh angka umur kita jadi 50. Naik lagi jadi 60. Mulailah anak-anak manggil kita engkong, eyang, mbah. Pertanda kalau kita benar-benar udah tua. Ya Allah. Coba sebelum ajal datang menjemput, kita intip dulu amal perbuatan yang pernah kita perbuat. Coba sedekah ala kadarnya. Ya kan? Berjuang buat membela agama, boro-boro. Kalau ngelebarin kebun mah tanah emang udah rasanya kita udah kagak bisa. Ada lebarin saudara, lebarin temen kemana aja. Mudah-mudahan selamat menyambut hari kemenangan. Selamat meraih kemuliaan. Teriring doa. Moga-moga ibadah kita ini benar-benar dapat mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Dan kita dipertemukan kembali oleh Allah pada Ramadan tahun 2025. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani antab tanam kulli khair wa tatafadhal min jamil khair wa antu amalan mu'amalata kali ahlil khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta fadhna fi adiyanina wa anfusina wa auladina wa jama'atina min kulli mihnati wa busi wa fitnati wa dhair innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakwahum fiha subhanakallahumma tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.